Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianto Seni Saputra. NPM saya 223515516068. Saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 4, yaitu adalah hubungan antara informasi dengan manajemen. Administrasi sebagai total sistem. Subsistem struktur organisasi artinya adanya rangkaian berjenjang dalam susunan organisasi yang memudahkan penjabaran tugas pokok. Penjabaran tugas pokok dan fungsi setiap bidang yang memiliki tujuan memudahkan pembentukan dan pembagian kewenangan yang menjadi tanggung jawab individu dalam organisasi. Subsistem fungsional organisasi artinya pengelolaan pegawai maupun organisasi berdasarkan fungsi. Subsistem sektoral artinya administrasi dapat menggunakan atau diterapkan pada bidang ilmu lainnya. Kerangka konsepsional administrasi dan manajemen. Perbedaan utama antara manajemen dan administrasi. Manajemen adalah cara sistematis dalam mengatur orang dan hal-hal di dalam organisasi. Manajemen adalah aktivitas pada tingkat fungsional dan bisnis, sementara administrasi adalah aktivitas pada level tinggi. Manajemen memindahkan peran eksekutif di organisasi, tidak seperti administrasi yang memiliki peran menentukan. Administrasi menentukan semua keputusan penting dari organisasi, sementara manajemen membuat keputusan di dalam batas yang ditentukan administrasi. Suatu kesimpulan orang merupakan karyawan dari organisasi secara selektif, disebut sebagai manajemen. Di sisi lain, administrasi mewakili pemilik dari organisasi. Manajemen bisa dilihat pada organisasi yang menghasilkan ketentuan seperti usaha bisnis. Sebaiknya administrasi ditentukan pada kantor pemerintah dan militer, perkumpulan, rumah sakit, dan semua usaha yang tidak menghasilkan profit. Manajemen merupakan semua tentang rencana dan tindakan, tetapi administrasi lebih berhubungan dengan penyusunan kebijakan dan penentuan tujuan. Manajer mengurus manajemen dari organisasi, sementara administrator bertanggung jawab untuk administrasi organisasi. Manajemen berfokus pengelolaan orang dan pekerjaan. Di sisi lain, administrasi berfungsi pada pembuatan pemanfaatan terbaik yang memungkinkan dan sumber daya organisasi. Beberapa kesamaan antara konsep administrasi dan manajemen menurut sebagian, bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena manajemen merupakan alat pelaksanaan utama dari administrasi. Pengendalian manajemen. Semua usaha perusahaan yang mencakup metode produser dan strategi perusahaan yang mengacu pada efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan agar dipatuhinya kebijakan manajemen serta tercapainya tujuan di dalam melakukan pengadilan.
Melakukan pengendalian. Tujuan pengendalian manajemen adalah untuk memotivasi dan memberi semangat kepada para anggota organisasi, dan selanjutnya mencapai tujuan organisasi. Fungsi pengendalian manajemen adalah pengukuran dalam perbaikan terhadap pelaksanaan tujuan dan rencana perusahaan dapat tercapai. Syarat pengelolaan informasi. Model perencanaan untuk membantu manajemen dalam mengoreksi rencana dan anggaran. Program pelaporan untuk mengelola perbedaan antara pelaksanaan dengan program. Modul analisis guna menganalisis data untuk menyediakan bahkan bagi pembentuk kebijakan. Modul keputusan untuk menganalisis permasalahan dan menyediakan pemecahan optimal bagi pembentuk manajemen. Modul pertanyaan guna menjawab pertanyaan bagi para manajer. SIM memiliki 5 komponen. Sistem pemrosesan, sistem pelaporan manajemen, sistem pendukung dalam pengembalian keputusan, sistem otomatis kantor, sistem pintar. Konsep perencanaan strategis. Proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi arahan, mengembalikan keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan SDM, untuk mencapai strategi ini. Sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga diperoleh pertujuan yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini sampai menuju 5 bahkan 10 tahun ke depan. Pendekatan sistem. Dalam pendekatan sistem ada 3 tahap, terdiri dari 10 langkah yang dilakukan dalam proses pemecahan masalah, yaitu tahap 1, usaha persiapan, dimaksud untuk mempersiapkan manajer dalam memecahkan masalah dengan cara menyediakan orientasi masalah. Langkah 1, memandang perusahaan sebagai suatu sistem. Langkah 2, mengendalikan sistem lingkungan. Langkah 3, mengidentifikasikan subsistem perusahaan. Tahap 2, usaha definisi, mengidentifikasikan masalah untuk dipecahkan dan kemudian memahaminya. Langkah 4, bergerak dari tingkat sistem ke subsistem. Langkah 5, menganalisa sebagian sistem dalam urutan tertentu. Tahap 3, usaha solusi, mencakup mengidentifikasikan solusi alternatif, mengevaluasi, memilih satu yang terbaik, menentukan solusi itu, dan membuat tindak lanjut untuk mengidentifikasikan solusi alternatif. Langkah 7, mengevaluasi solusi alternatif. Langkah 8, memilih solusi alternatif. Langkah 9, menerapkan solusi alternatif. Langkah 10, membuat tindak lanjut untuk memastikan bahwa solusi itu efektif.
Sekian dari saya tentang materi pertemuan 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.